Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat. Nah, baik. Pada siang hari ini kita mulai pembelajaran kita. Dan sebelum itu dulu, saya mau memeriksa dulu kelengkapan kelas kita apakah sudah bersih atau tidak. Siapa petugasnya tadi sudah bersih atau belum? Sudah bersih kalian? Coba dia tunggu mejanya. Luruskan dulu. Nah, baik. Sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita, saya ajak kita dulu untuk berdoa. Petugasnya siapa yang berdoa? Bes ya. Tuhan Yesus Allah, terima kasih berkat dan kasih setiamu sehingga pada waktu ini bisa berkumpul Bapa untuk melaksanakan belajar mengajar kami. Supaya ini segera dalam nama Kristus Tuhan dan pelajaran kami. Nah, untuk mengembangkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara kita. Dan saya ajak nanti siswa-siswi saya sekalian untuk ikut bernyanyi. Materi inti pada saat ini, yaitu ada beberapa materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Kira-kira ada yang tahu ya? Apa materi yang sudah dipelajari sebelum materi mengenai lembaga-lembaga negara? Siapa yang tahu? Silakan untuk tanda terlebih. Materi sebelum lembaga-lembaga negara yaitu prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelum itu lagi ada Itu lagi prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Selanjutnya lagi hakikat dan pengertian dari kedaulatan. ya, silakan dulu. Tepuk tangan. Materi kita pada saat ini adalah mengenai lembaga-lembaga negara dan bagaimana dengan hubungannya antar lembaga itu. Nah, sebelum masuk di situ, itu ada lembaga-lembaga negara. Kira-kira siapa yang tahu apa arti lembaga negara? Ya, silakan. Lembaga-lembaga negara menurut saya itu yang bertugas menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Nah, itu adalah lembaga-lembaga negara itu institusi-institusi yang dibuat oleh negara. Nah, nanti kita pelajari ada beberapa nanti lembaga-lembaga negara di sini. Berikut ada tujuan pembelajaran kita pada saat ini, yaitu agar peserta didik mampu melaksanakan bagaimana sikap bersyukur atas keberadaan lembaga negara dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Kedua, yaitu peserta didik mampu menghargai sikap dan perilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelum ada nanti saya mau memutarkan video pembelajaran kita, saya mau mengajak kita dulu. Mengajak untuk berkonsentrasi. Namanya itu adalah ice breaking ya. Tahu ice breaking ya? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ya, silakan tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Sekarang masuk kita pada materi inti kita. Ini adalah mengenai lembaga-lembaga negara. Ini saya hanya memperkenalkan sebelum masuk pada video pembelajaran kita. Yang pertama di situ ada BPK, ada Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, MK, dan KY. KY itu adalah Komisi Yudisial. Nah, itu nanti akan yang kita bahas. Lembaga pertama adalah MPR, lembaga kedua adalah Presiden dan
wakil presiden. Ya, komisi yudisial. Dan terakhir adalah Mahkamah Konstitusi. Nah, itu beberapa yang perlu saya perkenalkan untuk materi kita mengenai lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia yang sudah diatur di dalam Undang Dasar tahun 1945. Kelompok 1 silakan bergabung sama kelompok 1. Kelompok 2 bergabung di kelompok 2. Ambil saja kursi itu. Di materi ini kita akan mempelajari keanggotaan, tugas, dan wewenang serta masa jabatan anggota dari lembaga, di antaranya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, kemudian Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, kemudian selanjutnya Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Mahkamah Agung atau MA, Komisi Yudisial atau KY, serta Mahkamah Konstitusi atau MK. Kita mulai dari Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Keanggotaan MPR terdiri dari seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR ditambah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Selanjutnya, mereka dipilih melalui pemilihan umum atau pemilu setiap 5 tahun sekali. Sebelumnya, calon anggota DPR dan DPD diusulkan oleh partai politik peserta pemilu. Kelompok 2, 3. Sudah ada petunjuk untuk mengerjakan dan ada materi untuk yang perlu kita diskusikan di sini. Untuk kelompok 4 ya. Untuk kelompok 4 ini nomor satunya yang perlu kalian diskusikan di situ. Buatlah kesimpulan kalian dulu. Apakah kalian itu setuju kalau sebenarnya lembaga itu ada atau tidak? Baru kalian tulis di dalam buku kalian. Selembar kertas lah. Kami setuju karena lembaga negara merupakan lembaga pemerintah yang dibuat oleh negara, dari negara dan untuk negara demi mencapai tujuan negara, yaitu a. menjaga kestabilan keamanan politik, hukum, hak asasi manusia atau HAM dan budaya dalam suatu negara yang bersangkutan. B. menciptakan suatu lingkungan negara yang kondusif, aman dan harmonis. C. menjaga penghubung antara negara dan rakyat. Demikian hasil kami dari kelompok 1. Oke, kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan, siapa yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Ya, silakan berdiri dan siapa saja yang tercepat lah, siapa yang cepat tunjuk tangan di dia untuk menjawab. Besarkan suara. Ya, pertanyaan dari kelompok 2, apa yang maksud dengan lembaga-lembaga negara? Siapa dari kelompok yang lain silakan? Ya, oke, silakan kelompok 4 jawab. Silakan besar suara. Lembaga negara merupakan sekumpulan institusi negara yang memiliki kewenangan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga negara sendiri dibentuk oleh negara dari negara dan negara sejak akan suatu pemerintahan negara. Gimana? Kelompok 2? Sudah? Jadi itu adalah mengenai pengertian lembaga negara itu sudah terjawab oleh kelompok 4. Pertanyaan dari kelompok 3 yaitu bagaimana tata cara pemberhentian presiden dan wakil presiden. Sudah dengar? Sudah. Nah, yang terbukti menjawab, silakan dulu dibahas sama kelompoknya. Siapa yang bisa menjawab? Tunjuk tangan. Ya, kelompok 4. Ini menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya, silakan besar suaranya. Dalam pasal 7A dan pasal 7B Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai presiden dan wakil presiden diberhentikan apabila terbukti korupsi, penyuapan, tindak pidana atau perbuatan tercela.
B. Tidak memenuhi lagi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Unsur pemberhentian presiden oleh DPR diajukan oleh ke Mahkamah Konstitusi untuk tidak diperiksa, diadili dan diputuskan. Oke, kalian sudah pernah mendengar ada undang-undang kita? Ada kan? Tahu undang-undang kan? Yang setiap hari Senin itu dibacakan. Itu undang-undang dasar Indonesia. Itu adalah dasar daripada pengangkatan masing-masing lembaga-lembaga itu. Jadi dasar mereka itu maka lembaga itu berdasarkan undang-undang itu. Nah, ada lagi yang dipertanyakan? Ya silakan. Kelompok satu silakan. Silakan didengar. Pertanyaan dari kelompok 1 ialah apa tugas dan fungsi hak DPR? Nah, pertanyaan kelompok 1, apa tugas dan fungsi Hak DPR. hak DPR? Tahu DPR ya? Ada DPR di sini. Siapa yang mau jadi DPR? Nah, jawab itu yang mau jadi DPR silakan boleh dijawab ya, karena itu tugas menanti. Tugas dan fungsi serta hak DPR. Sebagian diatur dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. DPR adalah lembaga negara pembuat undang-undang atau lembaga legislatif. Fungsi DPR sebagaimana diatur dalam pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain. 1. Fungsi legislasi adalah menetapkan undang-undang dengan persetujuan Presiden. B. Fungsi anggaran ialah menyusun dan menetapkan APBN melalui undang-undang. C. Fungsi pengawasan ialah mengawasi pelaksanaan pemerintah oleh Presiden. Nah, sekarang ini kita buat kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari dari tadi mengenai lembaga-lembaga negara. Ini kita buat kesimpulan. Ini saya sudah buat kesimpulannya. Nanti saya pilih anak-anak saya untuk nanti membacakan saja apa kesimpulan kita pada materi kita pada saat ini. Artinya, pada materi kita yang sudah kita pelajari itu dari tadi, itu sudah kita simpulkan menjadi satu. Nanti materi walaupun banyak yang kita pertanyakan, banyak juga pertanyaan, banyak juga jawaban, tapi kita akan mempersatukan dari satu kesimpulan. Nah, saya berikan kesempatan siapa yang bisa membantu untuk membacakan hasil kesimpulan. Si Yoel, boleh ya? Ya, silakan. Boleh dekat di situ, boleh atau di luar saja. Teman-teman, saya akan membacakan kesimpulan dari lembaga negara. Lembaga negara adalah sekumpulan institusi negara yang secara langsung diatur atau memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara, sehingga membentuk suatu pemerintah. Lembaga negara merupakan institusi yang melengkapi suatu pemerintahan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan terorganisir, saling bergantung dan saling mengaruhi setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang karena waktu kita sudah mulai habis, nah saya mau menyampaikan materi kita atau tugas. Saya mau memberikan tugas kita yang untuk dikerjakan di rumah. Ada nanti di buku paket kita, itu ada halaman 94, itu ada menjawab pertanyaan. Nah, saya berikan kesempatan kepada anak-anak saya, siapa yang bisa membawakan kita dalam doa. Kita berdoa saja. Ya Bapak, semua yang diberikan ajaran dari Bapak. Ya Bapak, Engkau tanamkan dalam hidup kami. Ya Bapak, yang Bapak yang kita sukai, khususnya yang berkami. Amin. Amin. Nah, baik, demikian saja materi kita pada saat ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan untuk kita bisa bertemu lagi pada minggu-minggu ke depannya. Sekian saja, terima kasih. Ya Om. Ya Om. Oke, kepada anak
Kami dipersilakan, silakan boleh istirahat. Silakan.